Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama, jurusan Akuntansi Prodi Perbankan Syariah, kelas PS1B, Politeknik Negeri Semarang. Saya Takarolin Enderovi, 44221103. Nama saya Jessica Nadia Rahmawati dengan nomor NIM 4.42.21.1.11. Aku Maslahah Rina Ade Prastiani, NIM 4.42.21.113. Saya Mawar Sintianu Nugraini dengan NIM 4.42.21.114. Saya Kuntum Nima Evrilian dengan nomor induk mahasiswa 442211120. Saya Tiara Kusumaning Tias dengan NIM 442211127. Jadi, kami di sini akan memaparkan mengenai sertifikasi halal makanan dan minuman sebagai salah satu bentuk industri halal Indonesia. Pertama, berbicara mengenai halal secara bahasa Arab, dia berarti diperbolehkan atau diizinkan berdasarkan hukum Islam. Produk halal ialah produk di mana dia telah dinyatakan halal sebagaimana syariat Islam. Kemudian, dia juga dihasilkan melalui serangkaian kegiatan untuk mencapai kehalalan produk tersebut. Sementara, haram berarti sesuatu yang dilarang secara tegas oleh Allah untuk dilakukan. Mengapa hal ini dilarang? Karena jika hal ini dilakukan justru akan memberikan mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian mengenai bagaimanakah perspektif Islam mengenai makanan dan minuman? Kategori makanan dan minuman halal ada 3. Yang pertama, halal zatnya. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Artinya, meskipun sebuah buah mangga itu halal, tetapi jikalau dia didapatkan dengan cara mencuri, maka hukum dari buah mangga tersebut akan menjadi haram. Yang ketiga yaitu halal melalui proses pengolahannya. Sementara, kategori makanan dan minuman haram yang lainnya, yang pertama, memberikan mudarat pada badan dan juga akal. Yang kedua, memabukkan. Yang ketiga, najis atau setidaknya mengandung najis. Dan yang terakhir yaitu tidak diberi izin oleh syariat karena makanan atau minuman tersebut milik orang lain. Baik, selanjutnya terdapat sertifikasi halal makanan dan minuman. Yang pertama terdapat wewenangnya. Sebelumnya, sertifikasi halal dikeluarkan oleh MUI, namun sejak tanggal 17 Oktober 2019, wewenang tersebut telah menjadi milik BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah naungan Kemenak Republik Indonesia. Kemudian, terdapat juga tujuannya. Pencantuman label bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi para konsumen, juga sebagai jaminan bahwa produk yang dikonsumsi aman dari unsur tidak halal. Selanjutnya, terdapat juga fungsinya. Fungsinya yaitu label halal ini berfungsi untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk serta akan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan produk yang tidak tercantum label halal. Selain itu, terdapat juga minuman haram dalam Islam. Materi berikutnya mengenai seluk-beluk sertifikasi halal. Indonesia sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim berkepentingan besar memiliki aturan jaminan produk halal atau JPH. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai aturan Omnibus Law turut mengatur ketentuan halal. Omnibus Law yaitu Undang-Undang Sapu Jagat. Kepala Pusat Pembinaan Pengawasan Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Kementerian Agama Siti Aminah menyampaikan rangkaian atau timeline
aturan JPH tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut mengubah berbagai ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan aturan turunnya PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan JPH. Dalam undang-undang tersebut, beliau menjelaskan perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja berkenan sebagai sektor halal bertujuan untuk mempercepat dan memperluas layanan sertifikasi halal. Salah satu penyederhanaannya yaitu proses sertifikasi halal secara keseluruhan dipangkas menjadi 21 hari yang sebelumnya 97 hari untuk proses dalam negeri dan 117 hari kerja untuk proses luar negeri. Selanjutnya ada keterkaitan sertifikasi halal dan masyarakat. Sertifikasi halal memiliki hubungan yang signifikan terhadap daya jual produk pangan. Sebagian besar konsumen percaya bahwa produk dengan merek halal memiliki standar kualitas dan keamanan pangan yang lebih tinggi dibandingkan barang-barang yang belum bersertifikasi. Saat ini masih sangat terbatas produk UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal karena sejumlah kendala yang harus dihadapi UMKM, yaitu ketersediaan anggaran serta pengetahuan dan pemahaman tentang halal serta proses sertifikasinya. Menurut Kepala Pusat Kajian Sains Halal Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor atau LPPM IPB, Profesor Hawar Syamsu, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan sertifikasi yaitu yang pertama, memahami persyaratan dan regulasi sertifikasi halal. Yang kedua, menerapkan sistem SJH atau sistem SJPH. Yang ketiga, menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Yang keempat, melakukan pendaftaran sertifikasi halal, yaitu mengunggah data. Yang kelima, melakukan monitoring pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi. Yang keenam, melakukan audit. Yang ketujuh, memperbaiki berdasarkan hasil audit sekaligus melakukan pengawasan pasca audit. Dan yang terakhir, memperoleh surat ketetapan halal dan sertifikasi halal. Menu selanjutnya yaitu dunia industri dan kalangan usaha yang telah mensertifikasi halal produknya sejak beberapa tahun lalu menjadi best practice dan lesson learned bagi layanan sertifikasi halal lebih baik. Pelaku usaha mikro dan kecil bergeliat dan menunjukkan gairah tinggi untuk mengajukan produknya bersertifikat halal. Data Sistem Informasi Halal BPJPH menyebut sampai 5 November 2021 ada 31.529 pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Dalam jumlah tersebut, mayoritas pelaku usaha mikro yang mencapai 19.209 atau 60,92%. Menyusul pelaku usaha kecil sejumlah 5.999 atau 16,17%. Jadi total 76% adalah pelaku UMK. Dilihat dari jenis produk yang diajukan, jumlah terbesar adalah makanan ringan sebesar 20%, roti dan kue sebesar 15,45%, kemudian minuman dan bahan minuman, ikan dan produk ikan olahan, dan 5 besar adalah produk rempah, bumbu, dan kondimen. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.